garis singgung dan garis normal. Nah, di sini didefinisikan bahwa persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan fx di titik x0, y0 dengan kemiringan M adalah, ini saya kira di SMA dulu juga udah pernah disampaikan nih, kalau ada persamaan Y sama dengan fx, kemudian kita mencari garis singgung di x0, y0 dengan kemiringan M itu adalah sama dengan apa? Y min y0 sama dengan M dikalikan x min x0 ya. Betul ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita punya fungsi, terus kemudian ada titiknya, kemudian ada kemiringannya, terus kemudian kita suruh mencari garis singgungnya, maka kita tinggal memasukkan ke rumus y min y0 sama dengan m x min x0. Nah, garis yang tegak lurus dengan garis singgung itu disebut sebagai garis normal. Kira-kira kalau seperti itu, hubungan antara garis singgung dengan garis normal itu gimana? Jadi kalau kita tahu bahwa garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung, kira-kira gradien garis singgung dan gradien normal itu hubungannya gimana? Ada yang tahu nggak? M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, ya, jadi kalau diketahui garis itu tegak lurus, maka gradien garis yang tegak lurus terhadap gradien yang lain itu dikalikan itu sama dengan min 1. Ya. Jadi apa? Sehingga dari sini akan kita dapatkan persamaan garis normalnya itu adalah apa? Kan tadi kita punya hubungan apa tadi M1 gitu ya, M1 atau MG gitu ya. MD dikalikan dengan MN gitu ya. MN itu sama dengan min 1 kan gitu ya, sama dengan min 1. Sehingga kalau kita ingin mencari MN-nya ya, gradien garis normalnya itu akan sama dengan negatif dari seper mg-nya ya, seper mg-nya. Nah, seper mg itu apa? Mg itu adalah sama dengan ini tadi ya. Mg itu ini mg-nya. Sehingga akan sama dengan y min y0 sama dengan min seper m dikalikan dengan x min x0 ya. Jadi dengan hubungan ini, hubungan bahwa mg gradien garis singgung dikalikan dengan garis normal itu sama dengan min 1 ya, seperti itu. Saya kira sampai sini cukup jelas ya, cukup jelas. Oke. Berikutnya langsung contoh ya nih ya, contoh. Oke. Misalkan tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Kita punya fungsinya yaitu y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 6 di titik 2,6 ya. Nah, tadi gimana tadi? Ya kita turunkan aja kan. Gradien itu kan turunan pertama. Gradien turunan pertama jadi turunkan saja. Ya, turunkan saja. Y aksennya sama dengan ya x pangkat 3 jadi 3x kuadrat min 2x kuadrat ya. Nah, turunan dari min 2x kuadrat itu adalah 4x ya, min 4x ya. Turunan dari 6 0 ya, jadi akan sama dengan 3x kuadrat min 4x. Nah, kemudian kita masukkan di titik 2,6. Jadi y aksennya 2,6. Jadi akan kita masukkan x-nya 2 jadi 3 dikalikan 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 2 ya. Jadi 12 dikurangi 8. Jadi 4 ya. Seperti itu. Jadi gradien garis singgungnya sama dengan 4. Nah, kira-kira untuk persamaan garis singgungnya apa ya? Sama dengan y min 6 sama dengan 4 kali x min 2 ya. Ya, seperti itu ya. Jadi persamaan garis singgungnya akan sama dengan y min 6 sama dengan 4 itu gradiennya dikalikan dengan x min x0. X0-nya ada 2 ya. Sehingga dari sini akan kita dapatkan y sama dengan 4x min 2. Nah, untuk mencari garis normalnya, ya tinggal seperkan negatif seper dari 4 aja. Jadi negatif seperempat gitu ya. Jadi M-nya pasti seperti itu. Jadi persamaan garis normalnya gimana? Ya M-nya itu adalah negatif seper dari gradien garis singgungnya. Jadi karena garis singgungnya 4, jadi min seperempat. Sehingga akan sama dengan y min 6, tetap ya, y min 6 sama dengan min seperempat x min 2. Jadi kalau diringkas, jadi akan sama dengan y sama dengan min seperempat x ditambah
seperti apa 13/2 ya. Jadi Anda lihat di sini perbedaannya di sisi sini ya. Jadi gradiennya kalau di sini 4 ya, gradiennya 4, maka di sini adalah min/4-nya ya, min/4-nya. Ya. Karena tadi itu mg dikalikan mn itu sama dengan -1 ya. Oke, sampai sini jelas ya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, kalau fungsi implisit gimana? Nah, kemarin kan kita belajar fungsi implisit kan? Nah, ini ditandangkan di sini tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva x kuadrat y kuadrat min xy min 6 sama dengan 0, di mana absisnya atau x-nya sama dengan 1. Jadi langkah pertama kira-kira apa? Kita lakukan apa? Kita mencari y-nya ya, mencari y-nya dulu ya. Gimana caranya? Ya kita masukkan aja nilai x-nya. Jadi akan sama dengan apa nih? Berarti masukkan ini kan berarti 1 kuadrat gitu kan. Ini berarti kan 1 kuadrat gitu kan. 1 kuadrat ini jadi 1 juga. Jadi y kuadrat min y min 6 kan gitu ya. Ini kita dapatkan, jadi kita substitusikan x sama dengan 1, maka akan kita peroleh y kuadrat min y min 6 ya. Nah, kalau kita faktorkan kan bisa nih kita faktorkan ya. Jadi y min 3 y tambah 2. Jadi akan kita dapatkan y sama dengan 3 dan y sama dengan min 2. Jadi artinya titiknya apa? Ya berarti ada 2, 1,3 dan 1, min 2. Ya, titiknya ada 2. Jadi titiknya itu akan kita dapatkan 1,3 dan 1, min 2. Jadi absis 1 itu menghasilkan y-nya 2 gitu ya. 3 dan min 2 sehingga titiknya adalah 1,3 dan 1, min 2. Nah, masing-masing ini harus kita cari gradiennya ya. Gradiennya terus persamaan garis singgungnya atau persamaan garis normalnya kita cari juga. Langkah pertama adalah kita hitung dulu y aksen. Nah, masih ingat nggak kemarin turunan dari ini apa nih ya? Masih ingat nggak siapa yang bisa nih? Jangan Kaisar lah, yang lain. Siapa nih yang bisa menurunkan ini? Kira-kira apa? Turunan dari itu. Apa? Ada yang tahu nggak? Kan ini dipandang sebagai U kali V kan ya? U kali V. Aduh, ketahuan nih. Ya, ini kan dipandang sebagai U kali V. Jadi dipandang sebagai U kali V. Kok lupa lagi. Oh, ini udah betul ya, seperti ini. Oke. Gimana nih menyelesaikannya? Ini dipandang sebagai U kali V ya. U kali V. Berarti U-nya apa? U-nya diturunkan ya. U-nya diturunkan jadi 2x dikalikan Y2. Y kuadrat. Y kuadrat. Y kuadrat, kemudian ditambah X kuadrat X kuadrat dikalikan Y aksen kali Y. Turunan Y kuadrat apa? Oh, Y kuadrat aksen. Y kuadrat aksen. Kok Y kuadrat aksen? Bukan. Kok lupa lagi itu gimana nih? Aksen. Ya, Ayo. Bagaimana? Berarti nggak dicoba nih, jangan-jangan nih. Apa? Y kali Y aksen. Lihat dulu. Apa tadi 2x? Oke. Apa? Y kuadrat ya? 2x Y kuadrat ditambah dengan apa? Kan X kuadratnya diam ya? X kuadratnya diam. Nah, turunan Y kuadrat apa? Ya ingat aja, 2. Kan? 2 turun kan? 2Y dikalikan? Y aksen. Y aksen. Nah, turunannya gini. Kemudian dikurangi dengan, ini UV juga. UV juga. Turunan dari X apa? 1. 1. Jadi Y saja, betul kan? Ya. Kemudian dikurangi dengan apa? Turunan X. X. Nah, X Y aksen. Ya, X Y aksen. Turunan 6. Habis. Habis 0 ya, sama dengan 0. Gitu. Ingat baik-baik ya, turunan Y kuadrat itu turunannya adalah apa? Ini kalau diturunkan, apa turunannya? Ya 2 ini turunkan dulu, 2 diturunkan. Berarti 2Y, kan gitu ya. Kan turunannya gitu kan. Turunan dari Y kuadrat kan 2Y. Tapi karena Y-nya mengandung X, jadi Y aksen. Nah, gimana kalau misalkan Y pangkat 3? Turunannya gimana Y pangkat 3? Daud? 3Y, Y kuadrat aksen. 3, gimana kamu tuh? 3?
tiga Y kuadrat, tiga Y kuadrat. 3Y kuadrat, terus Y aksen. Y aksen. Nah, Yang pertama tadi salah. tadi itu keceplosan. Oh, ya. Gitu, pokoknya turunkan dulu nilai Y pangkat 3 itu 3Y kuadrat, ya kan? Seperti halnya dengan X pangkat 3, turunannya 3X kuadrat. Cuma kalau X itu kan diturunkan dalam X, DX per DX berapa? DX dibagi DX berapa? Halo? Satu. Satu. Ya, 1. Makanya turunan dari X pangkat 3 itu 3X kuadrat saja. Cuma kalau Y pangkat 3, itu apa? 3Y kuadrat, nah, kali turunan dari Y-nya terhadap X. Jadi DY per DX. Lah, DY per DX itu apa? Y aksen. Paham? Dilatih terus ya. Jangan sampai kesalahan. Salah sedikit aja, salah semua ke bawah ya. Hati-hati ya. Oke, kita coba ikuti apa ini. Jadi hasilnya berapa? Ya, hasilnya nah ini ya, 2Y kuadrat ditambah 2X kuadrat Y aksen dikurangi Y ditambah XY aksen sama min 0 ya, turunan dari 6. Ini turunan dari 0 ya 0 juga, konstanta ya. Sehingga akan sama dengan hasilnya kita kumpulkan Y aksennya. Seperti ini ya, dikumpulkan Y aksennya, kemudian Y aksennya akan kita dapatkan sama dengan apa? Y min 2XY kuadrat dibagi 2X kuadrat Y min X ya, min X. Bentar, saya ngikutin lampu monitor dulu ya. Nah, paham nggak kira-kira? Ya, seperti itu. Nah, ini gradien dari garis singgungnya ya, garis singgung. Sehingga akan sama dengan kalau di titik 1,3 ya masukkan saja, berarti masukkan X-nya 1, Y-nya 3. Sehingga akan kita dapatkan ya 3 Y-nya ya, min 2 kali 1 Y kuadrat 9 dibagi 2 kali 1 kuadrat dikalikan 3 min 1. Jadi min 15 per 5 atau sama dengan min 3. Sehingga dari sini akan kita dapatkan persamaan garis singgungnya akan sama dengan Y min 3 sama dengan gradiennya min 3 X min 1. Jadi hasilnya ini. Nah, garis normalnya gimana? Ya, garis normalnya akan sama dengan 3 berarti ya, itu. Ya, tinggal masukkan. Jadi kalau min 3 berarti sepertiga kan gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau diringkas jadi seperti ini. Ya. Nah, terus untuk di titik satu lagi kan ada 2 titiknya, 1, min 2 sama juga kasusnya ya. Dicoba masukin di nilai 1, min 2 di mana X-nya 1, Y-nya min 2, didapatkan gradiennya 2. Sehingga persamaan garis singgungnya akan sama dengan jadi Y tambah 2 sama dengan 2 kali X min 1. Sehingga 2X min 2 diringkas jadi seperti ini, 2X min Y sama dengan 4. Kemudian persamaan garis normalnya ya tinggal diganti, berarti gradiennya dengan min 2, min setengah ya, min setengah. Sehingga akan didapatkan seperti ini. Sehingga hasilnya adalah akan seperti ini. Oke. Itu caranya. Jadi harus hati-hati masukinya. Kalau misalkan Anda nanti tadi nurunkannya sudah salah, ya akan mendapatkan garis singgung yang salah, gradien garis singgung yang salah, persamaan garis singgung yang salah, dan juga persamaan garis normal yang nantinya salah juga ke belakangnya. Ya seperti itu. Sampai sini gimana? Mengerti atau tidak? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Berarti, Pak. Gimana? Nggak ada, Ut? Paham. Paham ya? Oke. Saya kira di SMA tinggal ya dikit-dikit. Mungkin yang ya, garis normal ada nggak di SMA? Ada yang merasa belum diajarkan garis normal di SMA? Oke. Ada yang tidak merasa diajarkan? Ada yang tidak mengenal garis normal? Berarti mengenal semua. Diam semua soalnya. Oke, itu pelajarannya. Kita akan masuk ke berikutnya ya. Oh, soal latihannya ya. Latihannya belum ya. Nanti saya carikan lah ya. Saya hari ini juga harus segera pergi. Nanti maghrib itu suruh menjamu profesor ya, Profesor Zarlis. Itu salah satu profesor yang cukup berjasa ya untuk membantu kita menelurkan profesor-profesor informatika. Jadi besok nanti malam ini suruh
ada gala dinner gitu ya, saya diundang. Ya udah saya datang aja. Oke, berikutnya. Kalau ke Bandung masa ajak ya. Bandung diajak. Berikutnya kemonotonan fungsi ya, kemonotonan fungsi. Nah, ini definisi. Nah, kita berkenalan dengan definisi. Di sini dikatakan fungsi fx dikatakan monoton naik pada interval i jika untuk x1 lebih kecil dari x2, maka nilai dari fx1-nya itu lebih kecil dari fx2-nya. Untuk setiap x1, x2 ada di i. Ya. Jadi artinya kalau digambarkan seperti apa? Gambarkan seperti ini. Misalkan kalau kita punya gambaran, ya misalkan ini ada x1, ya ada x1, kemudian ada x2 di sini, ya. Jangan-jangan ada gambar yang di bawah ya, nggak apa-apa lah. Misalnya gambarnya gini, ya gambarnya gini. Ini adalah y sama dengan fx, y sama dengan fx. Maka kalau kita punya x1, ya x1 kalau kita petakan, ya kita coba potong ini, berarti kita dapatkan di sini nanti akan dapat fx1, ya, fx1, ya fx1. Kemudian di sisi lain kalau misalkan x2, ya, x2 dicoba dipetakan ke sana, maka kita akan dapatkan bahwa dapat nilai fx2, ya fx2. Nah, Anda lihat di sini. Nah, nilai dari x1 itu senantiasa lebih kecil dari x2 untuk kasus ini. Dan ini akan menyebabkan nilai fx1-nya juga lebih kecil, ya, fx2-nya. Ya. Sehingga kalau posisinya seperti ini, maka dia itu dikatakan monoton naik. Monoton naik. Ya, ini naik. Jadi kalau kita dari sini ya naik. Ya, seperti itu. Jadi monoton naik itu definisinya seperti itu. X1 lebih kecil X2. Jika X1 lebih kecil dari X2, maka fx1-nya itu akan lebih kecil dari fx2-nya. Ya. Oke. Oh, ada gambarnya. Ya udahlah. Udah digambarin datonya dikira belum. Ya, ini seperti itu ya. Ini itu intervalnya. X1, X2. Aduh, capek-capek ya, nggak apa-apa lah. Demi Anda ya. Demi Anda. Demikian, Pak. Oke. Seperti ini ya, jadi nilainya. Oke, itu monoton naik. Nah, monoton turun. Monoton turun kapan? Pada interval I jika apa? Jika nilai X1 lebih kecil X2, ya, jika X1 lebih kecil X2, tetapi maka nilai fx1-nya itu lebih besar dari fx2. Untuk setiap X1 dan X2 lebih besar dari I. X1 dan X2 ada di I. Ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ini interval I, seperti ini grafiknya, ya. Terus kemudian kita punya X1 dan X2, di mana nilai X1-nya, ya, nilai X1-nya itu lebih kecil dibandingkan X2, ya, X2-nya, tetapi nilai fx1-nya itu lebih besar dibandingkan nilai fx2. Jadi nilainya itu fx2 itu lebih kecil. Kalau tadi kan berbeda, ya, fx1-nya itu senantiasa lebih kecil dibandingkan fx2. Jadi ini dikatakan monoton turun itu jika seperti ini. Jadi jika kita punya x1 lebih kecil x2, maka nilai fx1-nya itu lebih besar dari fx2. Ini definisi ini harus Anda pahami ya. Naik, kapan turun itu Anda harus pahami ya. Sekarang coba saya tes Anda ya. Yang bisa diem, yang nggak bisa boleh ngomong. Loh, gimana caranya Pak? Kira-kira nih kalau gambar saya kayak gini gimana? Ini naik atau turun nih? Saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Ini tuh naik atau turun? Turun, Pak. Turun naik? Turun. Turun? Naik. Kan Naik. X1-nya kan berarti lebih besar. Kan Nggak tahu. Naik turun? Ya kita naik. petakan aja. Nggak tahu. Petakan aja.
Kalau seperti ini kira-kira X1-nya di mana? X1-nya senantiasa lebih kecil kan? Ini kan di negatif toh? Ya nggak? Ya, Bang. Oh, Negatif kan? Nah, ini hati-hati. Kayak gini konsepnya sederhana gini, tapi kalau Anda nggak bisa, aduh, repot nanti kalau Anda kita menggambar grafik itu repot. Jadi dari pengetahuan... X1 ini kanan. Kenapa? Ini X2 kan? Ya nggak? Jadi ini adalah fx X1, ya kan gitu. Nah, dari pengetahuan ini kira-kira dia naik atau turun kasus ini? Hah? X1-nya kan lebih kecil dari X2, betul? Ya nggak? Di bawah sebelah kirinya kan? Betul. Tapi nilai fx1-nya lebih besar dibandingkan fx2-nya kan gitu. Jadi dia naik turun? Turun. Turun. Gitu, ini turun nih. Ini turun. Tuh aja ya. Kalau ini turun naik nih. Ulangi lagi. Naik, Pak. Bentar. Aduh. Bentar. Saya mau ulangi lagi. Nah, ini. Ini naik turun nih. Naik. Naik. Naik turun. Naik. Naik. Kenapa kira-kira? Kita coba petakan lagi. Petakan lagi. Ya, atau gimana? Mau dicoba ini? Ini saya coba ini aja. Gini ya biar enak ya. Ya, ini aja ya kita lihat ya. Ini misalkan ya. Ini kita petakan ke sini. Terus ini kita petakan ke sini. Nah, terus kemudian kita coba petakan ke sana. Ini petakan ke sana. Jadi kita kan punya apa? fx2 di sini ya. Ya enggak? fx2 ini nilai fx1. Nah, ini kira-kira berlaku yang monoton naik atau monoton turun? Nah, Naik, Pak. kita bandingkan aja. X1, X2 kan X1-nya lebih kecil, betul? Karena sebelah kiri. Ya. Nah, tapi nilai fx2-nya itu di kasus ini dia lebih besar atau lebih kecil dari fx2? F1. Lebih besar. Ingat loh ya, ini negatif loh ya. Negatif makin kecil makin besar atau makin kecil. Apa ini nilai apa? fx1-nya nilainya lebih kecil atau lebih besar? Oh, lebih kecil, Lebih Pak. kecil. Lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi artinya dia naik turun. Naik. Ya? Pak. Naik ya. Oke. Jadi artinya tadi kan sengaja saya gambarkan turun, gambarnya gini gitu. Ya enggak? Kalau saya gambarkan gini, Anda pasti paham, aduh salah lagi. Kalau misalkan saya gambarkan gini, Anda pastinya tahu ini naik kan, kelihatan kan? Tapi kalau saya gambarkan dari atas ke bawah gimana? Saya itu ingin ini aja, ingin supaya Anda itu berpikir gitu ya. Kalau misalkan saya bawakan gini gimana? Kan ini kelihatan turun kan? Tapi bukan itu yang kita definisikan, bukan cara gambarnya, tapi posisi dari X1, X2, dan nilai fx1 dan nilai fx2 yang Anda pahami itu. Ya. Oke? Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Nah, ini konsep monoton turun dan monoton naik. Jadi nanti jangan bingung kalau misalkan di pelajaran berikutnya ya sudah ini kita akan memanfaatkan F1 dan turunan pertama dan turunan kedua itu untuk menggambar grafik. Saya bilang menggambar grafik. Jadi kita bisa menggambar grafik dengan turunan pertama dan turunan kedua saja. Kalau nggak percaya nanti kita lihat. Nah, tapi konsep naik turun, konsep nanti cekung ke atas, cekung ke bawah, kalau turunan pertama, turunan kedua itu Anda harus pahami. Ya, kalau nggak dipahami gimana? Ya akan susah nanti ya seperti itu. Oke? Ya itu contoh. Ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke, nah, andaikan F itu diferensiabel di selang I, artinya bisa diturunkan di selang I, ya, selang I, maka Fx-nya monoton naik pada I jika apa? Jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Ya.
Jadi kalau kita punya fungsi turunan, ya apa fungsi f itu diferensiabel di titik di selang i, maka fungsi monoton naik itu pada i jika apa? Jika turunan pertanyanya lebih besar dari 0. Untuk setiap x ada di i, ya. Kemudian fungsi tadi dikatakan monoton turun pada i jika apa? Turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Untuk setiap x ada di i, ya, ada di i. Oke, itu definisi dari monoton naik dan monoton turun versi kalau f-nya diketahui dia dapat diturunkan pada selang. Contoh, ya. Tentukan selang kemonotonan dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 dibagi x min 2. Apa yang kita lakukan? Kita turunkan, ya. Kita turunkan. Kita turunkan kan u kali u bagi v, ya. U bagi v itu kan u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat. Ya, v kuadrat. Jadi kalau kita hitung seperti ini, jadi 2x min 2 itu dari turunan x kuadrat kan 2x, turunan dari min 2x itu adalah min 2, turunan 4, 0, jadi 2x min 2 dikalikan, ini diam v-nya, x min 2, kemudian turunan dari x min 2 itu adalah 1, dikalikan x kuadrat min 2x tambah 4, kemudian dibagi dengan v kuadrat, x min 2 dikuadratkan. Sehingga akan kita dapatkan 2x kuadrat min 6x ditambah 4, hasil dari perkalian ini, dikurangi dengan x kuadrat, min jadi plus 2x, min plus jadi min 4. Ya. Sehingga dari sini akan kita dapatkan nilainya adalah x kuadrat min 4. Dari mana nih? 4 hilang ya, plus 4 sama min 4 hilang. Kemudian min 6x ditambah 2x itu adalah min 4x. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat itu adalah x kuadrat. Sehingga akan dapatkan seperti ini, sehingga kita menjumpai apa namanya, kalau kita menjumpai seperti ini gimana? Ya, kita x dikalikan x min 4 dibagi x min 2 dikuadratkan. Nah, kita ingin mengetahui kapan dia naik dan kapan dia turun fx itu, ya, dengan melihat turunan pertamanya. Kalau naik itu lebih besar 0, kalau dia lebih kecil 0 berarti dia turun. Ya. Jadi kita bikin pembuat nolnya. Pembuat nolnya apa? 0, 4, dan 2. 0, 4, dan 2. Makanya kita bikin 0, 2, 4. Ya. Nah, kita coba tes. Kalau min 1, ya, min 1 di sini. Kita tes. Ini benar nggak nih? Kalau tandanya gini, kita coba cek. Ini kita coba masukin min 1. Min 1 masukin sini, jadi min 1, min 1 dikurang min 4. Min 5 ya? Min 1 dikurang min 4. Min 5 ya? Dikalikan tadi X-nya min 1. Jadi min 5 kali min 1. Jadi 5 positif. Bawahnya min 1, min 2. Min 3 dikuadratkan. Positif kan? Sehingga hasilnya adalah positif. Ya, benar kan? Kalau saya masukkan 1. Ya, masukin 1. 1 dikalikan 1 min 4. 1 min 4 min 3. 1 kali min 3. 1 dikurang min 2 tapi dikuadratkan. Positif lagi. Jadi 1 dikalikan min 3 itu adalah negatif. Ya, ini negatif. Atau kita lihat yang di bawah itu senantiasa positif ya, karena dikuadratkan. Jadi kita cuma ingin lihat yang x min 4. Nah, di sini kita masukkan 3. Maksud 3 berarti 3 dikalikan 3 min 4. 3 min 4 itu kan min 1 kali 3 min ya, jadi min juga. Kemudian kalau 5 kita masukkan, 5 di sini masukkan, ya 5 min 4. 5 min 4 kan 1, jadi 5 kali 1. Jadi otomatis positif ya. Jadi nilainya ini benar ya. Jadi artinya apa di sini? Kita lihat apa nih kira-kira. Apa yang Anda bisa simpulkan dari sini? Kapan dia monoton naik? Monoton naik jika turunannya lebih besar 0, artinya yang positif. Yang positif. Ini berarti dia naik. Kemudian monoton turun jika f aksen x-nya lebih kecil 0, artinya berarti yang negatif. Ya, seperti itu. Sehingga kita akan dapatkan bahwa apa yang kita dapatkan? Ya, kita bisa simpulkan ya, bisa simpulkan dari tanda ini. Jadi kapan dia naik? Selang minta hingga Sampai 0 dan 4 sampai hingga. Terus kalau turun
0 0 sampai sampai 2, 2, 2 sampai 2 sampai 4. Ya, yang jadi 0 sampai 2, 2 sampai 4. Kenapa enggak saya katakan boleh 0 sampai 4? Kenapa? Karena ada 2 itu membuat 0 bawah ya. Anda lihat tuh. Kalau 2 saya masukkan, kan 2 min 2. 0 kan? 0 kuadrat. Jadi per 0 nggak boleh. Makanya di sini pastinya kita pecah aja. Jadi dia naik pada selang minta hingga sampai minta hingga sampai 0 dan 4 sampai plus tak hingga. Kemudian dia akan monoton turun pada selang 0,2 dan 2,4. Sampai sini mengerti atau tidak? Jadi itu kalau kita ingin mencari informasi terkait kapan dia naik dan kapan fungsi itu turun. Kapan fungsi itu naik, kapan itu fungsi itu turun. Dengan pengetahuan kita terkait dengan turunan pertama. Ya. Oke, sampai sini semoga paham. Berikutnya, nah kita masuk ke ekstrim fungsi. Definisinya, misalkan fx kontinu pada i yang memuat c. Misalkan fx kontinu pada i yang memuat c, maka fc, nilai fc, itu disebut nilainya maksimum global pada f, pada i jika nilai fc-nya itu lebih besar dari fx untuk setiap x ada di i. Jadi dia paling gede di situ. Nah, kapan fx dikatakan nilainya minimum global? Fx disebut sebagai minimum global di bawah nih, sekarang bawah, bacanya bawah ya. Jadi jangan bingung dengan bacaan ini ya. Jadi kalau kita bacanya gini, kalau bawah gini ya, bawah itu gini. Ya ini bawah lagi gitu. Maksudnya gitu ya. Untuk menyingkat aja ya, untuk memudahkan kita menghafal gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau fx itu dikatakan dia adalah nilai minimum global dari f pada i jika nilai fc-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan semua nilai yang ada di selang i itu. Artinya fx di mana untuk setiap x ada di i. Ya itu bedanya kapan dia disebut sebagai nilainya maksimum, kapan dia disebut sebagai nilai minimum. Jadi yang dikatakan ekstrim fungsi itu ya kandidat dia menjadi nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi kalau kita bicara ekstrim, itu pasti nanti akan keluar apakah dia nilainya maksimum atau nilainya minimum. Ya, seperti itu. Nah, ini sekarang ada namanya minimum global, ada maksimum lokal. Jadi ada lokal dan global. Ini bedanya apa nih ya? Ada global, ada lokal. Nah, FC disebut sebagai nilai maksimum lokal dari F pada I jika apa? Terdapat selang buka yang memuat C, sehingga nilai FC-nya itu lebih besar di selang itu. Ya, di selang itu. Kemudian FC disebut nilai minimum lokal pada F jika apa? Jika ada selang terbuka yang memuat C, nilai FC-nya itu lebih kecil dibandingkan semua nilai yang ada di selang itu. Jadi bayanginnya gini, orang juara tinju. Kalau dia juara tinjunya tingkat dunia, itu berarti dia global. Tapi kalau dia juaranya hanya di Indonesia saja, itu dia lokal. Ya, jago kandang. Kadang-kadang jago kandang. Kan? Seperti itu. Jadi itu ada dua definisi. Nilai maksimum itu ada dua. Nilai maksimum global dan nilai maksimum lokal. Nilai minimum juga sama. Ada minimum global dan ada minimum lokal. Kalau minimum global itu artinya dia ditandingkan dengan seluruh pesaing-pesaing dia di seluruh dunia ini menang terus. Kalau maksimum ya, maksimum global. Kalau maksimum lokal apa? Dia hanya jago di Indonesia saja. Loh, kalau di lawan Thailand gimana? Belum tentu menang. Namanya juga jago lokal. Tapi kalau udah dia juara dunia, ya itu udah maksimum global. Ya, itu bedanya ya. Nah, di sini sampaikan di bagian bawah nilai maksimum dan minimum fungsi itu disebut juga nilai ekstrim. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan.
Jadi Anda definisikan tadi, Anda harus paham terkait dengan apa itu disebut sebagai fungsi monoton naik, fungsi monoton turun, kapan dia naik, kapan dia turun, dan sebagainya itu harus paham. Kemudian sekarang ditambahin satu lagi informasi terkait dengan nilai maksimum dan minimum global, ya, atau maksimum dan minimum lokal. Oke, kalau ada yang tanyakan silakan. Kalau enggak, kita lanjutkan. Ya. Nah, di bawah lagi diterangkan, ada namanya titik kritis. Jadi titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadinya ekstrim fungsi itu disebut sebagai titik kritis. Jadi titik pada daerah fungsi atau daerah definisi di mana memungkinkan dia terjadinya ekstrim fungsi. Ya, ekstrim fungsi berarti maksimum atau minimum, maka kandidatnya itu disebut sebagai titik kritis. Jadi kita temukan dulu titik-titiknya, kemudian kita coba bandingkan dengan titik-titik yang lain. Dia tertinggi enggak? Kalau tertinggi berarti kita sebut ya minimum, maksimum atau minimum. Ya, kalau paling rendah berarti minimum. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita coba kumpulkan informasi-informasi titik-titik kritis tadi, terus kemudian nilai-nilainya kita coba bandingkan. Ya. Dan biasanya kalau lengkap informasinya itu biasanya dia global. Tapi kalau hanya sekelumit saja di daerah itu berarti dia lokal. Seperti itu definisinya, ya. Semoga paham. Nah, ini contohnya. Nilai ekstrim fungsi pada selang I. Jadi ada punya grafik seperti ini, ya. Terus kemudian ada titik fx, ini fx ya, fungsi fx. Kemudian ada a. Nah, ini saya katakan a itu kalau fa-nya kira-kira apa? Ada b, oke. Ada c, ada d, ada e, ada f. Good. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda, mana yang disebut maksimum lokal? Maksimum global. Ini kan dibatasi daerahnya kan? A sampai F ya. Nah, ini kan berarti paling tinggi, paling besar di situ kan berarti dia itu bisa maksimum global di sini. Kira-kira yang maksimum global mana? Ya kan? Kalau global C bukan? Kenapa? C. Oke, FC ya. Ya, FC. FC. Sekarang yang minimum global. FD. FD. Ya. Mana yang lokal? A itu maksimum lokal atau maksimum global? Lokal. Maksimum lokal. B itu minimum lokal atau maksimum lokal? Minimum lokal. Minimum lokal. Yang C tadi sudah jelas ya. Yang D sudah jelas juga. Yang E? Maksimum lokal. Maksimum lokal. Benar? Ya. Oke, yang F? Minimum lokal. Minimum lokal. Jadi kira-kira dari beberapa contoh ini, ya ini juga kita coba buka ya, kira-kira buka. Ini maksimum global, seperti apa yang Anda prediksikan. Ini adalah minimum global, betul? Ini adalah maksimum lokal. Ini adalah minimum lokal. Ini adalah maksimum lokal. Kemudian minimum lokal. Nah, itu definisi dari ini kita punya titik kritisnya banyak nih. A, B, C, D, E, F itu semua adalah titik kritis. A, B, C, D, E, F itu adalah apa tadi? Titik kritis. Nah, dari titik kritis itulah ada yang maksimum lokal, ada yang minimum lokal, ada yang maksimum global, ada yang minimum global. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira dari sini tuh ada 3 jenis ya, 3 jenis. Yang pertama itu adalah titik di mana dia merupakan titik ujung selang. Ya, titik ujung selang tadi kalau dari A sampai F titik ujung selangnya mana? Ini ujung selangnya mana? A sama F. F ya, itu titik ujung selang. Jadi maksimum dan minimum itu atau titik kritis itu bisa di titik ujungnya, ya, titik ujungnya. Oke. Berikutnya lagi apa kira-kira? Yang kedua adalah titik stasioner.
Titik stasioner adalah titik di mana turunan pertamanya 0. Kalau Anda lihat nih, F aksen C sama dengan 0. Turunan pertama itu menyatakan apa? Gradien. Gradien. Gradiennya sama dengan 0. Artinya apa? Nggak miring. Nggak miring. Apa? Datar. Ya, apa garis singgungnya? 0. Datar. Y sama dengan angka kan, gitu ya, betul nggak? Karena MX tambah C kan, betul nggak? Iya. Ya, berarti angka. Sehingga dari sini, ya, secara garis singgung, ini garis singgung mendatar di titik C, FC ya, ini udah ada di sini. Kita lihat ya, bentar. Nah, ini kita lihat nih, mana yang merupakan titik stasioner. Ya, kita coba gambarin aja yang gradiennya lurus. Kan ini gradiennya lurus, ya kan? Ini sorry nggak bisa nyentuh ya, susah, atau mungkin paksakan ya. Bentar, ini contoh ya, contoh. Ini stasioner. Ya. Kemudian ini stasioner juga. Ya, ini stasioner juga. Ini stasioner bukan? Ya. Ya dari Hong Kong, Pak. Enggak. Gimana caranya? Kalau gradien dari sini kan bentuknya gini. Bentuknya dari sini. Ya kan? Susah ini menentukan dia ini apa. Ya, kira-kira dia kandidat ketiga. Jadi arti ya, tadi titik ujungnya, kemudian yang kedua adalah titik-titik stasionernya. Ini ada nih titik stasioner yang dia maksimum global, dia minimum global juga ada. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah apa kira-kira? Yang ketiga adalah titik singuler. Titik singuler adalah titik di mana turunan di situ tidak ada. Secara geografis itu disebut bahwa terjadi patahan pada garis F di titik tersebut. Nah, Anda lihat nih, ada patahan nggak di yang ini? Yang E ini ada patahan nggak? Ada patahan nggak? Ini kan patah ya. Ini kan patah nih. Nah, berarti ini adalah titik singuler tadi. Jadi saya ulangi, kalau kita ingin tahu dia itu maksimum atau minimum, kita harus cari semua kandidat titik kritisnya. Kapan itu terjadi? Yang pertama, di titik ujung-ujungnya, A dan F contohnya. Kemudian yang dia stasioner, gradiennya 0. Ya, di apa? Di B, C, dan D. Ya kan? Berikutnya yang terakhir adalah titik singulernya, di mana di situ terjadi patahan. Artinya apa? Dia tidak punya turunan di titik itu. Ya, jadi itu adalah kandidat titik kritis. Baru kemudian kita tandain dia. Kapan dia maksimum global, kapan dia minimum global, kapan dia maksimum lokal, kapan dia minimum lokal. Ya, cuma tandain itu aja. Tapi kalau untuk mendata semua titik kritis itu dengan pengetahuan yang ini, ya, yang ini, 3 ini. Ya. Paham sampai sini? Jadi ada kemungkinan ada titik ujungnya, titik stasionernya, atau titik singulernya. Nah, itu kandidat titik kritis. Nah, titik kritis itu ya titik ini aja yang belum tentu dia belum kita ketahui dia maksimum atau minimum. Caranya gimana ya? Kita coba bandingkan nilainya. Ya, nilainya. Dan biasanya ya ada pembandingnya ya. Jadi kalau cuma satu saja itu menurut saya belum kita tahu dia itu titik kritisnya tipenya apa, maksimum lokal atau minimum lokal. Jadi kalau cuma satu misalkan biasanya cenderung kita melabelkannya lokal, tapi ya kita harus bandingkan juga dengan nilai-nilai yang lain ya. Tapi itu intinya ya. Kalau titik stasioner, ya, kalau stasioner saja itu berarti ya bisa kita mainkan. Kadang-kadang dia maksimum lokal juga gitu ya, seperti itu. Oke, itu 3 jenis titik kritis. Ini informasi ini kita harus kumpulkan untuk mendapatkan informasi tadi ya. Baru kita masukkan ke nilai C, jadi C-nya dimasukkan ke fungsinya, terus dari situ nanti kita hitung mana yang paling besar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ujian turunan pertama pada ekstrim lokal. Ujian pertama pada turunan pertama ya, pada ekstrim lokal. Jika F aksen X-nya lebih besar dari 0 pada selang ya, selang itu C min D, C, dan nilai F aksen X-nya lebih kecil 0 pada selang C, C tambah delta D-nya, delta,
maka FC-nya merupakan nilai maksimum lokal. Wah, pusing, Pak. Ini artinya apa, toh, Pak? Jadi artinya gini, Anda lihat nih. F aksen X-nya lebih besar 0 itu dia naik atau turun? Saya tanya kepada Naik. naik, pinter, mantep kamu. Naik dia. Terus kalau F aksen X-nya lebih kecil 0, dia apa? Turun ke sana. Kira-kira titik ini itu nilai maksimum lokal atau minimum lokal? Maksimum. Maksimum ini nih, Mas. Tuh, bener kan? Ya nggak? Iya, Pak. Oke, bisa hapus lagi. Nah, berikutnya yang kedua, kalau dia lebih kecil 0. Lebih kecil 0 itu apa? Turun. Turun. Terus, Naik. pada saat itu dia Naik. naik ke sana. Kalau seperti ini, kira-kira dia maksimum lokal atau minimum lokal? Minimum. Minimum, gitu. Paham? Ya. Paham nggak? Paham. Pinter juga Anda deh. Oke. Ngerti ya? Ya, seperti itu. Jadi kita tahu kok ini, oleh karena itu kita coba mainkan ya, mainkan. Mainkan apa, Pak? Ya, nanti kita lihat turunan, Pak. Ya, ini contoh. Oh, ini udah nih ada contohnya. Oke, ya, sebelah kiri, sebelah kanannya naik. Nah, ini ya, seperti itu. Ini untuk memperjelas saja ya. Oke. Seperti itu. Paham ya? Oke. Berikutnya kita masuk ke teorema 54 uji turunan kedua. Waduh, lebih nasat lagi ya. Untuk ekstrim lokal. Misalkan kita punya F aksen C sama dengan 0. Jika F double aksen C-nya lebih kecil 0, maka FC-nya merupakan nilai maksimum lokal. Jadi turunan kedua, kita harus mencari titik-titik turunan pertama yang lebih kecil 0. Turunan kedua yang lebih kecil 0. Kemudian, jika turunan keduanya lebih besar 0, maka FC-nya tadi merupakan nilai minimum lokal. Gimana nih? Makin jelas atau makin enggak ini? Sebetulnya sih tadi pemahaman gini ya. Kalau tadi grafiknya itu gini, ya, grafiknya gini, Anda bisa lihat tuh. Kalau kita bikin gradien kan mungkin pakai warna lain ya. Ini menurut Anda itu dia makin gede atau makin kecil kan grafiknya gini ya. Gini kan. Gini. Terus apa? Ke sana, ke sini, terus ke sini gitu ya, terus ke sini ya. Gambarnya nggak jelas ini ya. Nggak jelas ya, Pak. Ini Anda lihat ukuran gradiennya. Ini kan gradiennya ya. Gradien titik di situ. Nah, kira-kira kalau untuk urusan ini kan ini apa tumpul ya? Benar nggak? Ini kan harus apa tegak lurus kan ya? Tegak lurus ya. Ini makin lama makin tumpul dia. Ini kan lebih besar dari 90. Ini besar dari 90. Yang tegak lurus di sini kan apa namanya? Gradien 0 itu berarti kan tangan ya, tangan berapa sama 0? Tangan 0 ya. 90 tangannya berapa? Bentar. Tangan 90 berapa? Tangan 90 itu 0. Tangan 90 berapa? Ada yang tahu nggak? Tangan pi per 2. Berapa coba dihitung? Tata definisi kan? Kenapa? Tata definisi. Ini kan 1 kosin 0. Jadi 1/0 nggak terdefinisi. Oh, nggak terdefinisi ya? Enggak ya? Oh, gini aja. Ini gradiennya Anda lihat nih ya. Kan pertama kan positif ya, nilainya kan dia apa namanya sudutnya tumpul ya, sudutnya tumpul. Terus kemudian habis itu dia dia terus menuju ke pertama itu lancip ya. Pertama ini lancip kan, ini lancip, terus kemudian lancip, kemudian yang ini tuh posisinya dia sejajar gitu ya, sejajar gradiennya 0, terus kemudian dia lebih besar dari 90, lebih besar 90, jadi artinya kan dia ditumpul. Tumpul itu artinya di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu negatif atau positif? Tangan. Kan M itu kan sama dengan tangan juga kan? Ada yang
pernah nggak dapat M itu sama dengan tangan alfa. Ya, M itu sama dengan tangan alfa. Ini untuk memahami aja ya, tangan alfa. Kalau misalnya bingung ya udah pahami yang itu aja. Nah, tangan alfa itu sudut-sudut ininya. Sudut-sudut ininya. Ini tangan alfa. Ya. Jadi makin ke sana itu menujunya makin negatif, lebih kecil 0. Menujunya ya, menujunya ke situ. Artinya sebetulnya F top double aksen C lebih kecil 0 itu menggambarkan bahwa dia itu cekung ke bawah. Kalau fungsinya itu cekung ke bawah, maka fx-nya itu pasti mempunyai nilai maksimum. Ya. Nah, bedakan dengan kalau misalkan dia cekung ke atas ya, cekung ke atas. Kan yang tadi seperti ini ya, cekung ke atas. Ini Anda lihat pergerakan dari nilai gradiennya ya. Ini kan seperti ini ya. Seperti ini miring gini, ini miring ke sana. Miring lagi ya. Terus kemudian ini lurus, kemudian ini ke sana. Ini ke sana. Nah, Anda lihat gradien itu dari mana? Gradien itu ini ya. Ini kan tumpul, terus kemudian nggak tumpul ya. Terus kemudian dia lancip. Ini lancip lagi. Ya. Jadi Anda lihat ini tumpul itu kan posisi tangannya yang ini ya. Tangan ini kan negatif kan? Tangan di kuadran 2 kan negatif. Kan semua gitu ya, semua sin gitu ya, sin semua siswa, kemudian tukang ya, tangan, terus kemudian kos ya, cukur. Semua siswa tukang cukur. Jadi artinya di kuadran 2 nilai yang ini itu di kuadran 2 itu kan negatif. Negatif terus kemudian bergerak ke sana, makin lama makin positif, ya kan? Artinya apa? Turunan keduanya lebih besar 0. Makin positif. Ini makin negatif ini ke sini makin negatif. Kenapa ya tadi itu gradiennya makin alfanya itu menuju ke sudut tumpul. Ya. Jadi makanya sebetulnya ini sih tadi sudah bilang kalau misalkan turunan kedua lebih kecil 0 itu menyatakan bahwa dia itu cembung atau cekung ke bawah. Kalau F double aksen C-nya lebih besar 0 itu artinya dia cekung ke atas. Ya. Kalau cekung ke atas itu pasti mempunyai nilai minimum. Kalau cekung ke bawah dia pasti mempunyai nilai maksimum. Ya, seperti itu. Semoga tidak paham ya. Kalau tidak paham kan berarti Anda belajar ya. Nah, misalkan kembangkan ya, tentukan nilai ekstrim dari fx sama dengan x kuadrat min 2x tambah 4 dibagi x min 2. Jadi turunan pertama tadi sudah dapat ya. Turunan pertama sudah dapat seperti ini. Kita turunkan lagi turunan keduanya. Oh, ini nilai apa nih? Oh, turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, dengan menggunakan uji turunan pertama, nah, gimana lihatnya? Uji pertama. Ini uji pertama ya. Turunan ini uji pertama yang tadi ya. Ini apa nih? Naik turun? Plus? Halo. Kalau plus gimana? Naik ya? Naik. Kalau negatif? Turun. Nah, ini saya nggak lihat ya. Ini saya nggak tahu nih, karena turun-turun itu kan susah. Ya. Yang ini gimana? Ini turun, kan ya negatif ya. Terus pas 0, ya positif. Kan ke sana. Benar nggak? Nah, makanya disampaikan di sini, di titik X sama dengan 0, tercapai maksimum lokal. Betul nggak? Benar nggak kata tadi? Atau salah? Harusnya apa? Salah ya? Naik, turun. Harusnya ini. Oh, salah saya gambarnya. Astagfirullahaladzim. Salah. Maaf. Yang tadi benar yang pertama. Kamu tuh diam aja sih? Bingung ya? Nah, ini salah nih. Yang kedua ini salah. Salahnya di mana, Pak? Kita lihat ya. Ini kan seharusnya gambarnya dari sini ya. Ini kan naik ya. Ini naik kan gitu ya. Terus habis itu apa? Turun ya, gini ya. Benar nggak? Jadi artinya di sini bahwa di X sama dengan 0, yang ini yang salah lagi. Ini juga betul, Pak. Salah lagi nih, salah nih. Salah. Mohon maaf. Ini harusnya gambarnya dari yang sini ya. Dari yang sini. Ini kan apa nih? Ini turun kan ya gitu ya. Ini naik. Saya tadi salah gambarnya. Harusnya dari mulai yang kecil ya. Sorry.
Jadi ini turun, ini naik. Artinya bahwa di X sama dengan 0 ini, karena dia posisinya pertama di sebelah kiri dia naik, kemudian di sisi sebelah kanannya dia turun, maka di X sama dengan 0 itu akan tercapai maksimum lokal. Gitu ya. Dengan nilai berapa ya? Dengan masukin, kalau X-nya 0, masukin ke persamaannya. Jadi ini 0 dikurang 2 kali 0 ditambah 4, dibagi dengan 0 dikurang 2. Jadi apa? 4 dibagi min 2. Jadi min 2 ya. Nilainya. Mohon maaf, tadi gambarnya harusnya dari kiri ke kanan ya. Saya tadi mencoba dari kanan ke kiri, kan salah ya. Ini naik terus turun ya, jadi salah. Harusnya dari kecil ke besar ya, kecil ke besar. Mohon maaf, tadi salah ya. Kemudian kapan dia mempunyai nilai minimum lokal? Di mana? Pada saat pastinya dia turun terus naik, yaitu di X sama dengan 4. Ya. Di X sama dengan 4 ini dia ada nilai minimum lokal. Ya. Kapan terjadi? Ya dia masukin nilai 4-nya ke sini. Berarti 16 dikurangi 8. 16 kurangi 8. 8 ditambah 4, 12. Ini 4 dikurang 2, jadi 12 dibagi 2. Jadi akan sama dengan 6. Ya. Sehingga dari sini akan kita simpulkan di X sama dengan 4 tercapai nilai minimum lokal. Dengan nilai kapan? Nilai F dari 4-nya sama dengan 6. Ya, seperti itu. Ini dari uji turunan ke pertama. Ya, dengan melihat dia naik kapan, dia turun kapan. Sampai sini paham nggak kira-kira? Kalau nggak, saya jelaskan lagi. Paham. Paham? Mohon maaf tadi ya, salahnya tadi kita menggambar dari sebelah kanan. Harusnya kita menggambar dari sebelah kiri. Oke, sekarang kita ikut ke selanjutnya. Kita masuk ke soal latihan langsung ya. Oh, enggak nih. Uji turunan kedua enggak ya nih? Oh, enggak apa. Ini dari ujian pertama aja. Kalau ujian kedua kira-kira gimana? Kita coba turunkan ya, turunkan. Terus kemudian cari pembuat nolnya, terus kemudian habis itu apa? Nah, dicari positif negatifnya. Positif negatifnya. Oke, tapi ini saya kira cukup untuk mengatakan uji turunan pertama saja, saya kira sudah sangat cukup ya untuk menilai itu. Sekarang kalau misalkan ada kayak gini gimana? Misalkan kita jumpai, sebut saja ada garis bilangan gitu ya, ada garis bilangan. Misalkan ada 0 gitu ya, ini 1. Ini misalkan 3 gitu ya. 3. Ini 1 ya misalkan ya. Ini negatif. Ini positif. Kemudian ini negatif boleh. Ini positif. Nggak apa-apa lah, ini positif aja. Positif, ini negatif. Nah, kira-kira coba Anda cari nilai maksimum lokalnya mana, nilai minimum lokalnya mana. Ini turunan pertama ya, turunan pertama. Ini uji turunan pertama. Uji turunan pertama. Gimana? Ini cara ada yang tahu nggak? Ayo, silakan ya. Ada yang mau coret-coret boleh.
Maksimum lokalnya di X sama dengan 3, terus minimum lokalnya di X sama dengan 0. Pak, kemute, Pak. Betul ini. Ya, Kaisar tadi ya? Oke, monggo silakan. Kamu cerah-cerah. Apa sih namanya? Turunan apa sih? Nilai maksimum lokalnya di 3, X sama dengan 3, terus minimum lokalnya di X sama dengan 0. Ya, gimana cara kamu menjelaskan ke temanmu gitu? Oh, belum diinstal gini pokoknya. Nggak bisa. Nggak bisa coret-coret. Sebentar. Belum dipasang itu. Welcome ya, welcome. Wih. Ini kan yang minus ini berarti turun nih, turun kan. Terus ada plus naik. Nah, jadi di sini itu di X sama dengan 0 itu minimum lokal. Oke. Terus ini yang apa sih, interval 1 sampai 3 naik. Nah, terus titik stasioner di X sama dengan 3. Nah, 3 sampai A hingga turun. Nah, jadi di X sama dengan 3 itu maksimum lokal. Oke. Gitu. Oke, makasih. Wah, ada gambarnya segala. Oke, paham ya? Seperti itu sekarang gambarnya. Mohon maaf tadi diulangi lagi dari yang kecil ke besar ya. Jangan kayak saya, dari besar ke kecil, salah ya. Oke, siap. Makasih, Mas Kaisar ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi cara-caranya seperti itu lah, nanti Anda bisa latihan nih, latihan di belakang. Ya, soal latihannya di sini Anda cuma disuruh mencari selang kemonotonan dan ekstrim fungsi ya. Ekstrim fungsi, misalkan fungsi seperti ini. Seperti ini. Ya, ini ada lagi enggak kira-kira? Oh, ada lagi. Uts, enggak ada ya. Oke. Ya, ini aja beberapa, nanti saya tambahin lah. Saya lupa terus kalau nambahin nih. Nanti saya coba cari-cari. Oke. Seperti itu. Ini materi kuliah kita hari ini. Ya. Sudah selesai belum? Oh, masih ada ya? Satu lagi paling ya. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 16.56. Masih bisa ya. Oke, itu apa? Kita tadi dapat informasi terkait dengan apa tadi? Kapan dia naik, kapan dia turun, monoton naik, monoton turun. Terus kapan dia itu apa tadi? Maksimum sama minimumnya ya, maksimum dan minimum atau titik kritis atau titik ekstrimnya ya. Nah, sekarang kita yang terakhir ini kita akan hari ini ya untuk bicara terkait dengan kecekungan fungsi ya, kecekungan fungsi. Nah, seperti ini misalkan ya. Ada fungsi seperti itu. Nah, grafik ini dikatakan cekung ke atas. Cekung ke atas. Jadi tadi kita harus persepsikan sama. Monoton naik itu seperti itu, monoton turun seperti itu. Nah, kita akan samakan kalau cekung ke atas itu seperti ini. Cekung ke atas seperti ini. Atau kalau misalkan pengen yang ekstrim boleh. Misalkan cekung ke atas itu kayak gini. Cekung ke atas itu kayak gini. Cekung ke atas nih. Ya. Terus kemudian kita punya definisi yang satu lagi. Cekung ke bawah. Cekung ke bawah itu seperti ini. Jadi cenderung untuk ke bawah ya. Grafik ini menghadap ke bawah. Atau kalau misalkan mau ekstrim itu yang misalkan seperti ini. Nah ini cekung ke bawah. Ini harus kita samakan ya. Pak, boleh nggak mengatakan cembung ke bawah, cembung ke atas? Itu repot lagi. Kita satu aja, cekung aja. Cekung ke atas dan cekung ke bawah. Oke. Jadi itu kita samakan ya. Untuk seperti ini adalah cekung ke cekung ke bawah ya. Jadi kita punya istilah monoton naik, monoton turun, titik ekstrim, kemudian ada kandidat titik ekstrim namanya titik kritis. Kemudian kita juga mempunyai
fungsi definisi baru, fungsinya cekung ke atas, fungsinya cekung ke bawah, ya. Jadi ada 6 ya kita dapatkan ya, monoton naik, monoton turun, monoton naik, monoton turun, titik ekstrim, titik kritis, ya boleh mungkin maksimum global, maksimum lokal juga boleh, maksimum lokal, maksimum global, minimum lokal, minimum global gitu ya. Kemudian ditambah dengan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Itu informasi yang memang Anda harus pahami ya. Nah, di sini ada apa namanya definisi ya, fungsi fx dikatakan cekung ke atas pada interval i bila f aksen x-nya naik. F aksennya naik. Fx dikatakan cekung ke bawah pada interval i jika f aksen x-nya turun pada interval i. Sekarang saya tanya tadi, kalau definisi F-nya naik itu apa? F itu naik, atau saya katakan gini ya, boleh ya, gini ya. Saya panah gini ya. Saya terus terang Wacom saya ketinggalan di kantor. F-nya naik, maka apa? Apa nih yang kita dapatkan? F aksen X-nya turun, betul nggak? F aksen X-nya lebih besar 0, betul nggak? Yang di definisi depan. Ya, betul. Ya. Kalau F-nya turun, ya F-nya turun, maka apa? F aksennya lebih kecil sama dengan 0. Sekarang Anda lihat nih dengan definisi di bawah. Ada kemiripan nggak? Yang di bawah itu yang naik, yang turunnya apa? Yang definisi di bawah itu. Fungsi fx dikatakan cekung ke atas pada interval i jika f aksen x-nya naik. F-nya dikatakan cekung ke bawah jika f aksen x-nya turun. Yang di atas f-nya naik, f aksen x-nya lebih besar 0. F-nya turun, F aksen X-nya lebih kecil 0. Nah, yang di bawah itu yang naik turun apa? F aksen X-nya bukan? F aksen X. Jadi, sama nggak misalkan kalau sebut saja saya ganti ini dengan tanda merah. Kalau F aksennya naik, maka F aksen-aksennya lebih dari double aksennya lebih besar 0. Kalau F aksennya turun, maka F double aksennya lebih kecil 0. Jadi artinya ini, kita kan melihatnya ini, F aksen X-nya naik dan F aksennya turun. Sehingga dari sini akan kita dapatkan definisi yang baru. Apa itu? Teorema uji turunan kedua untuk kecekungan. Jadi jika F double aksennya lebih besar 0, maka F-nya cekung ke atas. Ya, jadi F aksen ini kan tadi naiknya ke sini kan. Kalau naik dia cekung ke atas kan. Kalau turun dia cekung ke bawah. Sehingga kalau F aksen X-nya naik itu artinya apa? F double aksennya lebih besar 0. Ya kan? Kalau lebih besar 0 maka F-nya dikatakan cekung ke atas. Kalau F-nya turun, artinya F aksennya turun, berarti apa yang kita dapatkan? Double aksennya lebih kecil 0. Ya, maka F-nya cekung ke bawah. Sekarang Anda pahami aja, gimana? Paham nggak kira-kira dengan definisi itu? Jadi ada hubungan nih antara ini dan itu. Ya. Ini dan itu apa, Pak? Antara ini, ya, antara naik ini dengan ini. Ya, ini ada hubungan. Ya. Dia turun ini juga ada hubungan dengan ini. Ya. Jadi saya katakan tadi kalau dia F aksen turunan pertamanya naik itu artinya turunan keduanya pasti lebih besar 0. Dari sini definisi ini. Jadi kalau F aksennya naik maka F double aksennya kan lebih besar 0. Artinya apa? Oh, berarti jika Fx-nya
lebih besar 0, maka fx-nya cekung ke atas. Karena di sini didefinisikan cekung ke atas itu jika apa? F aksennya naik. Ya. Berikutnya, jika F double aksennya lebih kecil 0, maka F-nya cekung ke bawah. Dari mana nih? Karena pada saat cekung ke bawah, F aksen X-nya turun. Yang menyebabkan turunan kedua dari Fx-nya lebih kecil 0. Sehingga dari situ bisa disimpulkan, jika F double aksennya lebih besar 0, maka F-nya cekung ke bawah. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini kita coba coba kita soundingkan dengan pengetahuan kita yang tadi kita dapatkan ya. Kalau ini kan kalau tadi F naik dia double aksen, F aksennya bisa 0. Kalau F-nya turun maka F, jadi selisih satu turunan gitu. Jadi kalau dia nggak ada turunan berarti turunan pertamanya. Kalau turunan pertamanya berarti turunan keduanya dan seterusnya. Jadi hubungannya seperti itu. Atau misalkan Pak, saya kok pusing dengan penjelasan Bapak, ya udah pahami ini aja ya, bahwa kalau Anda menemukan atau bukan ini ya, ada definisi terkait ini bahwa cekung ke atas itu ya kalau misalkan bingung dengan ini langsung ke sini aja, ya, langsung ke 1 dan 2 ini. Jadi jika F double aksennya lebih besar 0, maka F-nya cekung ke atas. Kalau dia lebih kecil 0, maka F-nya cekung ke bawah. Seperti itu. Nah, ini contohnya pasti ada ya. Contohnya gimana? Jadi contohnya tidak sesusah apa ini. Kan tadi kita punya ini. Ya kan? Yang pertama kita coba turunkan. Pertama, kita turunkan kedua. Nah, ini hasilnya ya. 2x tambah 4, ini turunan dari x kuadrat min 4x. Dikalikan dengan x min 2 dikuadratkan. Dikurangi 2, kan itu turun ya. 2 turun ke sana. X min 2 kali turunan dari X min 2 itu 1, jadi min 2X min 2, X min 2 dikalikan dengan X kuadrat min 4X ini diam, dibagi dengan X min 2, nah ini udah kuadrat, dikuadratkan lagi jadi pangkat 4. Ya. Sehingga ini diringkas, di atas itu jadi seperti ini, kalau diringkas lagi jadi seperti ini, ya. Min 8X hilang dengan 8X, min 2X kuadrat dengan 2X kuadrat hilang, tinggal 8. Jadi akan sama dengan 8 dibagi X min 2 dipangkatkan 3. X min 2 pangkatan 3. Nah, di sini tinggal cari aja pembuat nolnya mana? 2. 2. Ya, tinggal buat aja 2. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, kalau saya masukkan 1, nilainya positif negatif? Negatif. Kalau 3? Positif. Positif. Nah, dari sini akan Anda dapatkan bahwa apa? Cekung ke atas kapan? Di atas 2. Di atas 2 sampai tahingga. Cekung ke bawah? Minta hingga sampai 2. Itu aja sebetulnya. Cara mudahnya gitu. Kalau tadi kamu bingung terkait definisi tadi, udah gitu aja ya. Cara sederhananya gitu. Ya. Kalau bingung, kalau nggak bingung ya nggak apa-apa. Ya, seperti ini. Jadi F-nya cekung ke atas pada 2 sampai tahingga, cekung ke bawah pada selang min 2 sampai tahingga. Ini menurut saya ada sesuatu yang dilewatkan nanti ya yang tadi itu ya. 2 ya ini tadi apa? Negatif ya ini. Negatif ini positif. Ya, seperti itu. Itu arti dari ini ya, turunan kedua. Jadi sebetulnya yang tadi itu ya cuma cek turunan keduanya nilainya berapa, terus kemudian di sekitar 2 dan di sekitar 2 itu dia naik atau turun. Kalau dia naik berarti otomatis dia cekung ke mana? Kalau positif cekung ke atas, kalau negatif dia cekung ke bawah. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan? Nah. Ada lagi satu lagi. Selesaikan ya? Nanggung ya? Satu lagi namanya titik belok. Titik belok, misalkan fx itu continue di selang di titik x sama dengan b, maka b, fb itu disebutkan titik belok pada kurva f jika apa? Jika terjadi kecekungan di x sama dengan b
Yaitu apa? Di sebelah kirinya dia cekung ke atas, di sebelah kanannya cekung ke bawah atau sebaliknya. Ya. Jadi kalau kita lihat di turunan kedua itu ada nilai titik, misalkan titiknya berapa, kita lihat di sebelah kirinya cekung ke atas, di sebelah kanannya cekung ke bawah. Kalau hal-hal yang seperti itu terjadi, maka kita katakan bahwa di X sama dengan B itu merupakan titik belok. Ya, ini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini nilai C itu ya di sebelah kirinya dia cekung ke atas, di sebelah kanannya dia cekung ke bawah. Jadi FC itu merupakan titik belok. C, FC itu merupakan titik belok. Ya. Terus kemudian ya kenapa? Karena di sebelah kirinya cekung ke atas, di sebelah kanannya cekung ke bawah. Kemudian yang ini, yang ini kira-kira titik belok nggak? Titik belok. Kenapa? Karena di sebelah kiri dia cekung ke bawah, di sebelah kanan dia cekung ke atas. Nah, kalau kayak gini, titik belok kan? Di sebelah kiri dia cekung ke atas, di sebelah kanan dia cekung ke atas. Jadi tidak ada titik belok di sini. Ya. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kecekungan. Jadi kalau kita men-state titik belok, ya tadi harus kita cek terhadap perubahan kecekungan atau tidak. Nah, kalau kayak gini gimana? Titik belok bukan? Di sebelah kiri dia cekung ke bawah, di sebelah kanan dia cekang ke atas. Nah, itu titik belok bukan? C, FC itu titik belok enggak? Atau C-nya di titik C itu dia titik belok enggak? Jawabnya bukan. Ya. Bukan. Kenapa? Ya, walaupun terjadi perubahan kecekungan, tapi tidak ada titik belok karena F tidak terdefinisi di C. Ya. Contohnya gimana? Contohnya yang tadi. Contohnya yang tadi, sebentar ya. Yang ini, yang Anda lakukan ini. Ini saya katakan kepada Anda. Saya katakan kepada Anda. Ini kan tadi kita punya bahwa di dua, ya, di dua itu yang kiri adalah cekung ke bawah, yang ini adalah cekung ke atas. Pertanyaannya, apakah di dua ini titik belok? Titik belok bukan? Daud, titik belok bukan? Ini kayaknya baterainya udah habis nih kayaknya. Pusing banget. Titik belok bukan? Belok. Titik belok? Iya. Oke. Yang lainnya? Awas. Titik belok, Pak. Titik belok. Kaisar? Belok Pak, kalau keterusan nanti nabrak. Saya katakan bukan titik belok. Kenapa? Karena di X sama dengan 2, itu terdefinisi nggak fungsi ini? Saya tanya kepada Anda, di X sama dengan 2, dia terdefinisi nggak? Enggak. Sehingga apa? Sehingga apa kira-kira? Titik belok bukan? Oh, bukan. Hah? Bukan. Bukan, karena tidak terdefinisi. Ini ada. Harus dicek, itu harus dicek. Dia terdefinisi nggak di X sama 2. Kalau kita masukkan di X sama 2, hasilnya itu pembuat 0 bawah, itu 0 ya, jadi 0. Jadi dia tidak bukan merupakan titik belok. Paham nggak maksudnya? Jadi kan tadi ada beberapa keadaan ya, beberapa keadaan. Untuk kasus ini kira-kira kasus yang mana? Kan ada ini yang pertama. Seperti ini bukan tadi? Bukan ya? Yang kedua seperti ini? Bukan juga. Seperti ini? Bukan, karena di kiri dia cekung ke atas, di sebelah kanan dia cekung ke bawah. Seperti ini kan? Nah, ya baru yang keempat. Nah, yang mana kira-kira? Yang ini. Yang ini. Di mana di sini disebutkan bahwa di sekitar C terjadi perubahan kecekungan, tetapi F-nya tidak terdefinisi di C.
C atau di X sama 2 itu nggak terdefinisi. Jadi hati-hati, titik belok itu harus benar-benar murni di kondisi yang seperti ini, ya kondisi yang 2 ini. Kalau kondisinya seperti ini, jelas-jelas dia tidak tidak ada perubahan kecekungan, otomatis dia tidak titik belok. Yang ini ada perubahan kecekungan, tetapi dia tidak terdefinisi di X sama dengan C. Kalau sudah jadi, dia tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Ya, makanya dia bukan merupakan titik belok. Oke, itu latihannya Anda silakan coba di sini. Oh, ada latihan ya di sini. Wah, ini contohnya nih. X pangkat 3, 2X pangkat 3 min 1. Turunan pertamanya 6X kuadrat. Turunan keduanya 12X. Terus titik pembuat nolnya adalah X sama dengan 0. Ya. 0. Terus kemudian kalau saya masukkan min 1, 12 kali min 1 negatif. Kalau saya masukkan 1, 12 kali 1, 12, jadi positif. Yang sebelah kiri dia cekung ke bawah, yang sebelah kanan dia cekung ke atas. Kemudian di X sama dengan 0 dia terdefinisi nggak? Di X sama dengan 0 terdefinisi. Jadi titik belok. Yang ini X pangkat 4. Turunan pertama 12X kuadrat. Ya, ini kalau misalnya dibuat lagi. Oh, turunan kedua ya. Jadi turunan pertama kan 4X pangkat 3, terus habis itu 12X kuadrat ya. Sehingga kalau misalkan kita coba titik pembuat nolnya kan 0. Nah, 0 itu kalau misalkan saya coba selidiki, kalau 1 dia 1 kuadrat, jadi 12 kali 1 positif. Kalau min 1 juga dikuadratkan lagi kali 12, jadi positif juga. Jadi ini kiri dan kanannya tidak ada perubahan kecekungan. Jadi yang kanan membuka ke atas, yang kiri juga membuka ke atas. Jadi di sini dikatakan tidak ada perubahan kecekungan. Sehingga bukan merupakan titik belok. Yang ini tadi ya, ini sudah dicek, tadi seperti ini. Nah, walaupun di X sama dengan 2 terjadi perubahan kecekungan, tidak ada titik belok. Kenapa? Karena F-nya tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Cirinya gimana? Ya masukin aja 2 di Fx. Ya nggak ada kan? Dia kan perbuat 0 bawah kan, X min 2 itu. Jadi dia tidak terdefinisi di X sama 2. Nah, latihan-latihannya silahkan Anda coba kerjakan. Oh, masih yang sama dengan tadi ya, yang di depan ya. Oke. Itu pertemuan kita hari ini. Semoga tidak ada lagi slide berikutnya. Oh, udah cukup. Oke, besok kita akan mencoba untuk mengerjakan. Nanti saya kasih soal juga tambahan untuk dicoba besok juga nggak apa-apa. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan hari ini. Semoga Anda bingung. Saya senang kalau Anda bingung ya. Jangan terlalu bangga saya atau terlalu sedih saya mengatakan tadi Daud Pak pusing Pak, ya biarin. Kalau pusing berarti otaknya mikir. Kalau nggak pusing masa bingung. Ada kok nggak pusing ya susah-susah gini. Mohon maaf ya.